Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala begitu banyak mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Dan tentunya dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, ya tidak ada hal yang pantas untuk kita aturkan melainkan kita bersyukur kepadanya, dan kemudian setelah itu kita manfaatkan semua nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan semua yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan. Kita jauhi semua yang Allah larang dalam kehidupan kita ini. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di antara upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa yang kita lakukan pada saat ini, yaitu kita bersama-sama belajar tentang sebuah ilmu. Ilmu yang sangat penting bagi kita, karena dengan ilmu inilah kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin mudah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mudah memahami maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan semakin semakin khusyuk dan semakin dekat tatkala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa ini? Yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Maka untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menata hati kita, meluruskan niat kita agar apa yang kita pelajari ini memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Amin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusulu ala Rabbiyah li ghairi natikina biha karya Dr. Fi Abdurrahman, terbitan dari Jami'ah Islamiyah Madinah. Nah, kitab ini karya Dr. Fi Abdurrahim Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, baiklah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan yang lalu kita alhamdulillah sudah menyelesaikan pelajaran yang kedua. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan pelajaran yang ketiga. Ya, pelajaran yang ketiga dari kitab jilid yang kedua. Nah, untuk itu silakan yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya di halaman 18, dan yang belum ada bisa di-download dulu dari yang ada di deskripsi. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada halaman ke-18, Ad-Darsus Salisu, pelajaran ketiga. Sebagaimana biasa, mu'alif mengawali pelajaran ketiga ini dengan menyampaikan atau menyajikan dialog kepada kita. Dan dialog di sini sekarang antara Ahmad dan Ali. Nah, apa isi dialognya? Mari kita baca bersama-sama. Baik. Yang pertama, mu'alif mengawali dari pertanyaan Ahmad kepada Ali. Ahmad bertanya, "Kam taliban fi faslikum ya Ali?" Ya. Berapa banyaknya murid atau siswa atau mahasiswa di kelasmu wahai Ali? Ya, pertanyaan Ahmad kepada Ali. Dari pertanyaan ini kita bisa melihat di sana ada pertanyaan kam. Kam itu sebuah kata tanya untuk menanyakan jumlah. Dan kalau kita menanyakan jumlah, menanyakan jumlah benda atau jumlah sesuatu, maka di sana diiringi dengan kata benda yang ditanyakan dalam bentuk tunggal dan berharokat tanwin fathah, kam toliban. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah jumlah siswanya, jumlah bendanya tersebut. Nah, jadi kam toliban, berapa siswa atau mahasiswa fi faslikum di kelasmu ya Ali, wahai Ali. Kemudian di sana ada ini Ahmad bertanya kepada Ali akan tapi kemudian di sana kalau Ali ini berapa orang? 1, 2 atau banyak orang? Ya, dia hanya 1 orang ya Ali, wahai Ali, berarti 1 orang. Nah, untuk kata ganti 1 orang itu
itu kan kamu, ya kamu. Orang kedua yang diajak bicara, kamu. Dalam bahasa Arabnya itu kan anta. Nah, ketika dia sebagai dhamir mufasil itu anta. Dan ketika menjadi dhamir mutasil yang bersambung seperti ini, faslikum. Nah, ini kalau kita lihat di dalam pelajaran sebelumnya, kalau anta itu kan dia menjadi ka kan gitu ya. Sementara kalau yang menjadi kum itu antum kan gitu. Nah, mengapa pertanyaan sekarang ini hanya satu anta gitu kan? Kenapa kok kemudian dia menjadi kum? Ya, misalkan bisa kita lihat di halaman ketujuh ya, di halaman ketujuh di sana kan, nah, ketika anta di sana ditambahkan dengan inna tambah anta menjadi innaka. Kalau inna tambah anta menjadi innakum. Nah, di sini fasal ditambah anta kan kalau orang satu anta. Nah, mengapa di sana bukan menjadi fi faslika tapi menjadi fi faslikum? Ya, Ali. Ya, di sini ada beberapa faedah, ya, ada beberapa faedah. Di antaranya, ya faedah di sini ketika kita menyebut kepada satu orang yang kita ajak bicara dengan penyebutan banyak, ya penyebutan jamak, maka di sana itu bisa berfungsi sebagai takdim, sebagai pengagungan, atau juga sebagai penghormatan, ya penghormatan takrim, ya sebagai penghormatan kepada yang diajak bicara. Jadi di sini bukan maksudnya ahlinya banyak, tidak, akan tapi di sini ada sebagai penghormatan atau ya sebagai pengagungan kepada yang diajak bicara tersebut. Contoh lainnya misalkan apa? Misalkan kita mengucapkan salam, assalamu alaikum. Ya, meskipun yang kita ajak bicara itu hanya satu orang. Nah, itu tidak masalah ya. Itu diperbolehkan ya. Tidak harus dengan assalamualaikum, meskipun dengan assalamualaikum juga tidak salah kan, tapi ketika kita menggunakan assalamualaikum atau fi faslikum seperti ini, penggunaan kata kum itu sebagai bentuk penghormatan atau sebagai bentuk pengagungan kepada yang diajak bicara. Nah, lebih tepatnya kalau sesama teman berarti, atau sama ini kan sebagai bentuk penghormatan, ya penghormatan kepada teman. Dari kam toliban fi faslikum ya Ali, berapa siswa atau mahasiswa yang ada di kelasmu wahai Ali. Nah, baik, kemudian Ali pun menjawab ini fi faslina arba'ata asyara toliban. Di kelas kami itu ada 14 siswa atau 14 mahasiswa. Nah, fi faslina arba'ata asyara taliban. Ada 14 siswa atau mahasiswa. Nah, di sini kita sekarang bisa mendapatkan ada bilangan, yaitu belasan ya, arba'ata asyara, 14. Nah, bagaimana nanti kaidah penulisannya, insya Allah nanti kita pelajari pada latihan-latihannya, insya Allah kita dalam ini bagaimana kita mengenal susunan bilangan belasan ini. Kalau pada jilid yang pertama dulu kita sudah mengenal sampai 10 ya, dari 1 sampai 10. Nah, sekarang kita nanti insya Allah akan lebih mendalami untuk 11 sampai 20 insya Allah. Nah, baik, jadi fi faslina arba'ata asyara taliban. Di kelas kami ada 14 siswa atau 14 mahasiswa. Kemudian Ahmad bertanya lagi, at-tullabu fi faslina aksar. Ya, para siswa di kelas kami itu aksar, lebih banyak. Nah, di sini kita mendapatkan ada kata aksar ya. Aksar ini adalah sebagai bentuk tafdil ya, sebagai bentuk melebihkan. Kalau kasir itu kan banyak, aksar itu lebih banyak. Ya. Sehingga kalau ada bentuk seperti ini, af'alu seperti ini sebagai ungkapan tafdil, lebih ya. Bisa bermakna lebih banyak, atau dalam suatu konteks kalimat lain bisa berarti paling banyak. Nah, at-tullabu fi faslina aksar. Jadi para siswa di kelas kami lebih banyak. Fihi tis'ata asyara taliban. Fihi di dalamnya, ya kembali kepada kelas ya, hinya kepada kelas ya, di dalam kelas itu tis'ata asyara taliban, ada 19 siswa. Ya, kalau tadi di kelasnya Ahmad di kelasnya Ali ada 14. Nah, sekarang di kelasnya Ahmad ada 19. Tis'ata asyara taliban. Ya Ali, wahai Ali. Lalu Ahmad bertanya lagi, masmut talibi al-jadidi alladhi ja'a amsi. Nah,
siapakah nama? Ya, kalau dalam bahasa kita itu untuk menanyakan nama itu siapa ya. Kalau dalam bahasa Arab itu dengan ma, apa namanya? Karena di dalam bahasa Arab itu menggunakan kata ma, ya bukan man ya, tapi ma. Mas Mutolibi, siapakah nama siswa al-jadidi yang baru, alladzi yang jaa datang amsi, yaitu kemarin. Nah, di sini kita bisa melihat ya penggunaan kata ams ya. Ams secara mayoritas jumhur dalam ahli bahasa menggunakan ya ini keterangan kasrahnya amsi ya. Baik. Dijawab sama Ali, ya ismuhu Usama tuh. Namanya adalah Usama. Ya, Usama tuh dibaca dhammah ya tanpa tanwinnya. Karena itu adalah sebagaimana sudah kita pelajari dulu di jilid yang pertama, nama yang bermakna perempuan ya. Karena ditandai dengan nama yang secara lafadznya perempuan yang diakhiri dengan ta marbutah, maka dia tidak menerima tanwin. Jadi ismuhu Usama tuh, namanya adalah Usama. Ahmad berkata, huwa tawilun jiddan, dia tinggi sekali. Alaysa kadzalik, ya, bukankah demikian ya? Nah, ini pertanyaan, alaysa kadzalik, bukankah demikian? Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini dalam bahasa Arab itu jawabannya adalah bala ya, tentu. Jadi jangan salah ya kalau misalkan nanti dijawab dengan na'am, yaitu maknanya berbeda ya. Jadi kalau ada pertanyaan alaysa kadzalik untuk membenarkan sesuai dengan itu, maka jawabannya adalah bala, dengan bala. Kalau dijawab dengan na'am itu bisa bermakna sebaliknya malahan gitu ya. Jadi kalau dijawab alaysa kadzalik, bukankah bukan demikian ya, kalau dijawab na'am ya bukan gitu. Nah, jadi tidak pas. Jadi jawabannya adalah bala, tentu ya, alaysa kadzalik, sehingga kalau ada pertanyaan alaysa kadzalik, jawabannya bala ya. Ya, dijawab, makanya jenis alim jawab bala ya, bukan na'am ya jawabannya, bala. Huwa tawilun jiddan, dia tinggi sekali. Walakinna hamidan ya atwalu minhu, akan tetapi Hamid itu lebih tinggi dari dia. Nah di sini kita bisa mendapatkan kata jiddan. Nah, huwa tawilun jiddan. Nah, kata jiddan di sini untuk menunjukkan apa sangat ya, penekanan kepada sangat. Jadi dia tinggi sekali, sangat tinggi gitu. Walakinna hamidan, akan tetapi hamid. Nah, kita juga mendapatkan di sini walakinna hamidan. Mengapa hamidan dibaca fathah? Karena didahului oleh walakinna. Walakinna kayak di apa namanya? Di pelajaran pertama dulu sudah kita pelajari, dia termasuk saudara dari inna, yang mana inna itu dan saudara-saudaranya itu adalah menasabkan isim atau menasabkan mubtada'nya, sehingga apa namanya, mubtada'nya menjadi isim inna dan itu mansub ya, berharokat di sini, berharokat tanwin fathah. Walakinna hamidan atwalu minhu, lebih tinggi dari dia. Nah, di sini ada atwalu sama seperti tadi aksaru, bentuk tafdil, bentuk pelebihan. Nah, innahu atwalu talibin fi faslina. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan. Innahu, sungguhnya dia, atwalu talibin, siswa yang paling tinggi, fi faslina, di kelas kami. Nah, sehingga kita paham di sini bentuk atwalu ya, itu bisa bermakna lebih dan bisa bermakna apa? Paling, tergantung konteksnya dalam kalimat tersebutnya. Jadi kalau kalimatnya tadi yang pertama atwalu artinya lebih tinggi ya, dia bahwasanya Hamid itu lebih tinggi dari siapa ya, dari Usama. Dalam akan sesungguhnya dia atwalu talibin, sungguhnya dia adalah siswa yang paling tinggi. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya atwalu yang kedua itu maknanya paling, kalau atwalu yang pertama lebih. Nah, taib. Kemudian Ali bertanya lagi, wa man atwalu talibin fi faslikum. Nah, dan siapakah siswa yang paling tinggi di kelasmu, di kelas kalian ya, kum itu kan kalian. Nah, kan tapi sekali lagi tadi sebagaimana di awal ya, kum ini maksudnya adalah untuk bentuk penghormatan ya kepada yang diajak bicara. Jadi waman atwalu talibin fi faslikum, dan siapakah siswa yang paling tinggi di kelasmu, maka dijawab sama Ahmad, yaitu atwalu talibin fi faslina Ibrahimu ya.
siswa yang paling tinggi di kelas kami namanya adalah Ibrahim. Nah, Ibrahim dia juga termasuk tidak bisa menerima tanwin ya, Ibrahimu ya, karena dia nama asing yang diarabkan dan lebih dari tiga huruf. Baiklah para pemirsa ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mengambil beberapa faedah ya dari dialog ini dengan adanya kata-kata baru dan bentuk kata baru yang bisa kita fahami dari nas berbahasa Arab. Baiklah, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk dialog selanjutnya, dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Semoga apa yang kita baca sedikit ini ya memberikan tambahan ilmu dan kemanfaatan untuk kita semuanya, dan menjadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Dan akhirnya kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.